Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wa syukrullah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibillah sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ibadallah, masih melanjutkan khutbah Nabi Yahya alaihi salam di Baitul Maqdis. Jadi ternyata ini masjid menjadi masjid yang benar-benar sangat bersejarah, sampai Nabi Yahya pun pernah naik di atas anjungan yang tertinggi, kaumnya juga mengambil posisi yang tertinggi dan mereka mendengarkan khutbah daripada Nabi Yahya. Isi khutbah Nabi Yahya yakni masih terkait dengan masalah 5 hal yang wajib diamalkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor satunya adalah wajib menjauhi syirik dan jangan coba-coba menyembah Allah tapi juga melakukan syirik. Maka penyembahan kepada Allah dibatalkan oleh Allah. Enggak berhak dapat pahala, justru orang ini kekal di neraka selama-lamanya. Maka pastikan kita, siapapun kita, wajib secara fardhu ain belajar rincian daripada syirik. Mulai dari masalah yang terbesar sampai masalah syirik yang kecil-kecil. Kita harus tahu itu. Baik, yang kemudian Nabi Yahya alaihi salam memberikan perumpamaan. Coba kalian bayangkan, kata Nabi Yahya alaihi salam, bagaimana menurut kalian? Inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhabin aw waraq. Perumpamaan orang yang melakukan syirik itu mirip dengan seorang tuan yang membeli seorang budak dengan emas yang ada disimpannya atau dengan uang yang memang telah ada di tangannya. Dia beli budak itu. Lalu faqala, dia memperkenalkan pada budaknya, hadhihi dari wa hadza amali. Pekerjaan saya adalah ini dan ini adalah rumah saya. Ini adalah tanah saya, ini adalah milik saya. Lalu kata beliau, fa'amal wa addi ilayya. Engkau sekarang bekerja, semua peluh keringatmu ditujukan untuk berkhidmat kepada saya. Pekerjaan saya kamu permudah, tanah saya kamu rawat, ya, rumah kamu bersihkan. Maka ini tugas dan kewajibanmu, kata sang tuan yang membelinya. Ingat ya, tuan ini membelinya dengan uangnya sendiri, lalu diberikan dia tempat tinggal, diberikan dia pakaian, diberi dia makanan, dirawat ketika dia sakit. Lalu ketika dikasih tugas, apa kata berikutnya, kata Nabi Yahya? Fakana ya'malu wa yuaddi ila ghairi sayyidihi. Tiba-tiba orang ini malah bekerja ke tuan yang lain. Dia malah merawat rumah tuan yang lain, membersihkan rumah tuan majikan yang lain. Ya, dia merawat dan menjaga tanah milik orang lain, bukan milik sang majikan, milik tuan. Wa ayyukum yarda ayyakuna 'abduhu kadzalik. Mana ada di antara kamu orang yang mau punya budak seperti ini? Ada enggak? Kata Nabi Yahya alaihissalam. Wa innallaha amarakum. Jadi dengan ini, perumpamaan ini mirip dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kita. Allah memberi kita makan dan minum, Allah memberi kita kehidupan, Allah memberi kita segala-galanya. Kemudian Allah menyuruh agar seluruh hidup mati kita, seluruh pekerjaan kita ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh apapun yang aku buat dalam hidupku, bahkan aku pun mati, hanyalah untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan seperti itu. Tapi faktanya orang ini hidupnya bukan lagi untuk Allah. Dia bekerja tak hanya untuk jabatan, hanya untuk uang, hanya untuk posisi. Maka dia tinggalkan kewajiban utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan syirik. Ini yang disebut dengan syirik. Perumpamaan Nabi Yahya ini kita temukan hampir-hampir saja merata-rata umat manusia, termasuk umat Nabi Muhammad pada hari ini, terperangkap, terjebak ya dalam kesyirikan yang seperti ini. Seolah inna salati wa nusuki wa mahyaya, ya. Coba banyak orang salat hanya untuk gaya aja, agar dia dianggap sebagai orang muslim yang taat. Banyak orang pergi haji hanya supaya dapat gelar haji, hajjah, lalu dia mendapatkan posisi ketika dia mendaftarkan diri untuk menjadi calon DPR, untuk menjadi calon wali kota dan sebagainya. Dia adalah muslim, dia berkurban bukan untuk Allah. Dia beli sapi yang harga 1 ton, ya, beratnya 1 ton, harganya mungkin sampai 50-100 juta, tetapi ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia lakukan bukan untuk dan bukan karena Allah.
Bahkan sekali lagi, ada orang ketika memegang jabatan, seharusnya dengan jabatan itu dia tolong agama Allah. Dengan jabatan itu dia membackup agama Allah. Dengan telunjuknya dan dengan tanda tangannya, dia bisa tolong agama Allah. Tapi apa faktanya? Faktanya, ketika dia punya jabatan, malah dia hanya sibuk bagaimana duitnya bertambah, bagaimana hartanya bertambah, bagaimana tanahnya makin bertambah, bagaimana jabatan ini bisa menyebabkan dia kaya sampai 7 turunan. Innalillah. Yang lebih parah malah, awal-awal dia mau menjabat, awal-awal dia dulu memproklamirkan dirinya akan ikut menjadi pemimpin ya di pemilihan, pakai bersumpah demi Allah. Tapi setelah dia menjabat, malah dia jadikan jabatannya itu mempersulit agama Allah. Dia malah mempersulit dakwah, dia malah nangkapin para ulama, memfitnah para aktivis, para santri, para dai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan hanya sekedar mensyirikkan Allah, tapi sekaligus menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan dan malang ini orang. Dia akan menjadi orang yang dikalahkan dalam keadaan hina oleh Allah, dan dia akan disiksa di alam kuburnya dengan sehebat-hebat siksaan di padang masyarnya, dan sampai ke nerakanya dia kekal dalam penyiksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman bagi orang-orang yang berani mensyirikkan Allah, dan lebih daripada syirik, dia malah terhitung sebagai orang yang mengumumkan permusuhan dan perang dengan Allah, dan tidak akan pernah ada yang menang. Bila sudah bermusuhan dan berperang dengan Allah, 100% dia tidak akan pernah menang. 180%, 1000%, 1.000.000%, dia tidak akan pernah menang kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia ingin menyerukan, mengumumkan peperangan. Dan ini yang faktanya terjadi pada hari ini. Para penguasa-penguasa di muka bumi, dia muslim, ya, dia udah haji, dia udah bangun masjid, tetapi maaf, di waktu yang sama dia menuduh dan memfitnah para ulama, dia menuduh dan memfitnah para dai, dan dia menangkapi para aktivis, menyiksa mereka, menculik mereka, menghilang malamkan mereka, dan membunuh mereka, dan bahkan mempersulit jaringan urusan-urusan dakwah. Mereka mempersulit urusan-urusan agama. Orang-orang seperti ini, jangan pernah berpikir dia akan hidup tenang di dunia. Dia akan menjadi orang yang disiksa dalam hidupnya di dunia, disiksa di akhir hayatnya, disiksa di alam kuburnya, dan disiksa abadi dalam neraka Allah nanti pada hari kiamat. Ma'adzanallah. Ini dia bagian pasangan, bagian yang pertama yang didakwahkan, yang dikhutbahkan oleh Nabi Yahya alaihissalam di Baitul Maqdis. Jadi saudara, sahabat, bila antum nanti ada rezeki berangkat ke sana, kita akan kasih tunjuk di mana berdirinya Nabi Yahya. Kami waktu datang ke sana, ke Masjidil Aqsa, ada petugas yang memang kerjanya udah lebih 30 tahun di sana. Dipanggilnya saya. Ya akhi, tal. Dia sudah agak lumayan tua ya. Dipanggil. Ini ruangan yang bagian di sini dulu Nabi Yahya berdiri. Masya Allah. Di sini dulu Nabi Yunus sholat. Di sini dulu Nabi Yahya memberikan khutbah. Saya kagum, Masya Allah. Kalau nggak ada dia dipanggil, kalau nggak dikasih tahu, saya tak tahu kalau tempat itu, pelataran yang bagian di situ, ada batunya agak lebih luas ya, daripada batu-batu lantai yang lain. Di sana Nabi Yahya, di situ Nabi Yunus berdiri. Para nabi-nabi juga berkumpul di daerah tertentu. Ini Nabi ini di sini, Nabi ini di sini, Nabi ini di sini. Semoga ya kita ada rezeki, kita sama-sama berangkat insya Allah Ta'ala, dan kita akan membuka kembali sejarah. Lalu kita kasih tunjuk juga di mana umat Nabi Yahya mendengarkan khutbah beliau itu di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan sekali lagi ada rezeki dan kami diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, di mana-mana saja para nabi-nabi kita melakukan beberapa aktivitasnya, termasuk sholat di dalamnya, dan Nabi Muhammad di mana dia menambatkan buraknya, dari mana beliau menuju ke Sidratul Muntaha di Baitul Maqdis. Kita akan jelaskan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hayakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut masih dalam hadis yang ke-8, karena ini lumayan panjang dan kami tidak ingin melewatkannya begitu saja. Kami anggap ini penting untuk diuraikan dan sedikit dirinci. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.